Aden, namun nanti kita akan edit saja ini konten videonya, takutnya nanti ada kesalahpahaman. Jadi Aden itu sendiri bisa menjelaskan dari awal lagi ya, nggak apa-apa ya, dari awal lagi. Nama, alamat, mungkin nanti Aiwan bisa menyikapinya. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, mungkin Aiwan bisa langsung ditanyakan saja ya kepada Adeni ya. Silakan Adeni dijelaskan kepada sobat Rian K dari alamatnya, rumah di mana itu. Perkenalkan, nama saya Deni. Alamat rumah di Kampung Cibedug, RT 04 RW 14, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Apakah dari Adeni tersendiri ketika ingin kuliah waktu itu ya, apakah itu ada motivasi sehingga membangun jiwa pendidikan itu nomor one di benak Adeni? Iya, saya masih ingat betul waktu itu mau pergi ke Cianjur. Waktu itu tuh ada acara apa gitu, kebetulan lewat Ledeng kan itu ada UPI ya, Universitas Indonesia iya, ya, Pendidikan Indonesia. Lewat situ lihat yang wisuda, saya itu di bis Damri itu, ingat betul. Lihat yang wisuda, saya sampai meneteskan air mata gitu. Orang lain aja bisa kayak gitu, kenapa saya enggak gitu. Saya itu dari keluarga yang sederhana lah, bisa dibilang sederhana gitu. Untuk biaya kuliah belum kelihatan dari mana uangnya gitu. Akhirnya saya masuk kerja ngumpul-ngumpul uang. Di situ ada tuh buat daftar kuliah, saya masuk. Waktu dulu itu daftar kuliah berapa itu? Daftar kuliah waktu itu 7,5 juta lah, ada sekitar, kurang lebih segituan. Lumayan. Itu di tahun berapa itu? Di tahun 2016. 2016. Ya. Ketika daftar kuliah itu dari tahun 2016, lalu lulus SMA tahun berapa itu? Lulus SMA 2013, karena saya kerja dulu. Oh, jadi ada senggang waktu ya Aiwan ya. Mungkin Aiwan itu sepertinya buat apa sih? Ngumpulin uang mungkin ya buat Aiwan ya. ngumpulin uang. Tapi ke orang tua sempat bilang ada niatan buat kuliah atau gimana? Sempat bilang, orang tua ngedukung, cuman mereka ya bilang kalau ada uangnya silahkan aja. Oh, jadi udah niat dari hati yang Udah, penuh ya. iya udah niat gitu. Karena bagi saya itu pendidikan penting lah, nomor satu gitu. Iya. Lalu waktu itu ada ini ketika daftar tuh ya tahun 2016 daftar mempunyai uang yaitu di angka 7,5 juta ya tadi Iya. ya. Nah, ketika daftar itu memberikan uang untuk biaya administrasi. Apakah di benak ada hal yang dipikirkan bahwa takut tidak terbiayai ataupun takut nanti di tengah-tengah tidak kesampaian, uang udah habis setengahnya tapi lulus enggak, atau ada pemikiran seperti apa waktu dulu itu, atau full 100% memang sudah percaya bahwa akan bisa kesampaian mendapatkan gelar sarjana itu? Waktu di awal nggak percaya, karena ya dengan kerja kan ngehonor gitu, gaji sedikit. Saya dari mana gitu kan, bisa lulus atau enggak, bisa lulus atau enggak. Tapi di balik semua itu tuh Allah tuh punya rencana jalan lain, dimudahkan kalau untuk pendidikan gitu. Bahkan semester 4 saya sempat menyerah karena mau ikut UTS kan itu harus lunas full ya semesteran itu. Saya belum ada uang, gimana caranya. Akhirnya saya ngobrol sama orang tua ada, saya pinjam dulu ke orang tua hingga akhirnya gaji dari tempat kerja saya itu pakai bayar hutang ke orang tua, nyicil gitu. Gimana caranya agar bisa lunas lah kuliah Gitu. Jadi perjuangannya begitu berat ya. Lumayan ya. Namun itu memang ada ini tersendiri tuh ya. Orang tua itu bekerja sebagai apa itu? Orang tua, kalau ibu cuman ibu rumah tangga biasa. Bapak ya punya ternak sapi tapi sedikit lah, nggak kayak orang-orang gitu. Itu ternak sapi diambil susunya ataupun beranakan nanti bisa dijual anak-anaknya atau gimana itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih mendetail dari segi itu ya. Ternak sapi itu kebetulan di Lembang itu kan khusus sapi perah. Peras Jadi, ya, peras itu. Iya, sapi peras. Jadi ya paling ngejual susunya aja sehari cuman 20 liter gitu kan. Ya kalau ngitungin secara matematik ya. Gimana tuh hitungannya tuh? Kalau sehari 20 liter, posisi adik masih sekolah SMK farmasi itu kan biayanya gede. Belum untuk makan sehari-hari orang tua. Ya jauh lah ketimbang gitu kan, harus ngebiayain kuliah.
tapi ya karena saya sambil kerja alhamdulillah kebantu dari itu gitu kan. Saya full biaya kuliah itu dari sendiri, bahkan ada cerita Iya. yang menyedihkan gitu. Gimana itu? Kalian? Ini gimana itu? Saya itu pulang kerja jam 4, masuk kuliah jam 5, Berarti ada senggang waktu sejam. sejam dari Lembang ke Bandung. Oh, karena kuliah itu di mana itu kuliah waktu itu? Kuliah di Universitas Langlang Buana Tanggal di pusat kota Bandung, lumayan lah jauh dari Lembang. Itu kisaran berapa menit itu dari tempat kerja langsung sampai di lokasi? Kalau normal nggak macet 1 jam. Wow, Aywan 1 Kalau- jam loh. Bayangin Aywan Iya. 1 jam dari tempat kerja itu mandi Jadi enggak ya? jadi gimana capeknya mungkin ya kalau udah Nah, kerja langsung itu. kuliah ibaratnya Iya. gitu. Iya, Kan kebayang gini Aywan ya. Waktu itu juga kan bila mana itu lagi kerja ya dari pagi sampai sore setidaknya badan agak Iya. gerah ataupun capek Capek, atau jelas. gimana. Kan kalau makan bisa diselang kalau makan ya, tapi Iya, kalau mandi kan mungkin itu memerlukan waktu durasi setidaknya 15 menit lah Iya, ya. iya. Cepat-cepatnya juga kan gitu. Tapi sedangkan itu pukul 5 harus ada di kampus. kampus. Nah, jadi saya bingung tuh. Itu bagaimana tuh? Ya saya suka telat, kadang-kadang sampai kampus jam 5:30 karena itu kan jam-jam pulang kantor macet ya di Bandung itu. 5:30, kadang ditanya dosen dari mana aja. Saya jauh pak, dari Lembang. Dengan posisi di jalan macet. Tapi alhamdulillah si dosennya itu ngerti gitu. Hmm. Terus ada cerita yang menyedihkan kan. Waktu itu saya benar-benar nggak punya uang gitu. Dari kantor itu punya uang cuman 15.000. Berangkat kuliah ke Bandung pakai bensin 10.000, Sisa 5.000. sisa 5.000. Kebetulan di Jalan Jawa ban motor saya pecah. Jalan Jawa. Iya. Dengan posisi uang 5.000, tambal ban aja kan udah Di atas 7.000 ya. di atas 7.000. Itu paling murah ya. Iya. Saya bingung. Akhirnya tambal ban, saya ngobrol sama si tukang tambal ban itu, saya cuma punya uang segini. Paling nyimpen dulu KTP. Saya pernah sampai nyimpen KTP di tukang tambal ban. Di sengaja itu karena Sengaja. belum mempunyai Belum untuk punya pelunasan uang. aja. Iya. Memang So- waktu itu berapa itu harus bayar tambal ban waktu itu posisinya itu? Harus bayar tambal ban 9.000 kalau nggak salah. Berarti Kalau minus masih 4.000 ya. Iya. Saya sampai naruh dulu KTP sambil dalam hati menangis gitu kan. Saya untuk pengorbanan kuliah itu sampai segininya Sangat gitu berat kan. ya, sangat Hmm. berat ya. Sedangkan saya melihat orang-orang lain ketika pulang kuliah, Den yuk makan kesini, Den yuk makan kesini. Saya cuma bilang, ya udah sok aja duluan. Saya ada acara. Padahal itu saya nggak punya uang gitu kan. Nah, benar. Saya fokus untuk biaya semester. Iya. Paling saya itu aja. Oh gitu. Tapi waktu itu ketika menjelaskan tuh ya mungkin contohnya gini, saya mempunyai uang 5.000, ban pecah. Iwan sebagai tambal ban. Contoh ini ya. Saya akan mempraktekkan sedikit ya teman-teman semua sobat Rianke. Jadi nanti sama ada ini diklarifikasi ya, diklarifikasi. Misalkan gini, Pak, Bang, Om, saya itu ini ban pecah sambil didorong kan ya? Iya, Didorong. sambil didorong. Nah, ban ini pecah, posisinya saya mempunyai uang 5.000. Bisa nggak untuk ditambalin dulu dan nanti saya menyimpan KTP di sini, gitu kan? Iya. Nah gitu. Nah ketika bilang seperti itu, tambal ban tersebut itu apakah dia melihat percaya gitu ataupun menilainya seperti apa itu dari raut wajah ataupun dari pembicaraannya gitu? Dari laut aja, alhamdulillah kayaknya baik si tukang tambal ban itu. Percaya berarti. Percaya, oh iya, udah nggak apa-apa, katanya. Jadi nggak diterima itu KTP. KTP nggak diterima. Oh nggak Nggak diterima. diterima. diikhlasin aja. Iya, udah nggak apa-apa. Saya juga janji, saya besok kan kuliah lagi pak. Saya besok dilunasin sisanya. Oh iya nggak apa-apa, sok aja. Jadi besoknya ke sana lagi. Besoknya mampir lagi buat ngelunasin Di jalan apa itu tambal bannya itu? di Tambal ban. Jalan Jawa. Nah, teman-teman semua, Sobat Rianke, jadi di Jalan Jawa itu ada tambal ban ya yang sangat berbaik hati. Mungkin teman-teman semua nanti ketika ada yang di Bandung mampir bisa melihat nih tambal ban. Jadi beliau itu pernah menolong juga ya dari kejadian Adeni, yaitu ketika ada uang 5.000 tapi beliau
minus ya, minus 4.000 karena harusnya itu dilunasi itu harusnya 9.000, tapi menerima dengan lapang dada gitu Iya. ya. Nah, Berarti jasa jasa beliau juga tambal ban itu lebih besar sekali, iya, besar, mulia itu benar, ya, mulia. mulia ya. Nah, itu patut dicontoh ya teman-teman semua, sobat Rian Kay. Kita jangan memandang seseorang dengan sebelah mata. Kita jangan memandang seseorang dari ujung rambut hingga sampai bawah, tapi kita memandang seseorang harus melihat dari keteguhan, dari pembicaraannya, bila mana pembicaraannya itu sangat menyentuh. Tapi kadang sih pembicaraan yang menyentuh suka membohongi juga Iya, ya, ya. Tapi ini mungkin karena ikhlas ya, Iya. karena ikhlas ini alhamdulillah, dan memang kejadiannya ini real, nggak ada lagi posisinya lagi ada uang segitu, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan. Semoga beliau dipanjangkan usianya, Amin. semoga beliau juga dipanjangkan dari segala rizkinya juga ya. Amin. Amin. Tapi kalian saya mau tanya, Iya. tapi di luar pendidikan ini ya, Gimana? masih tentang gaib juga sih. Ah, Pernah nggak di jalan pulang malam habis kuliah ada kejadian-kejadian aneh atau oh ya, emang pulangnya jam berapa sih? Jam berapa pulang gitu? Saya Pulang itu masuk jam 5, pulang paling malam tuh jam 9 malam Paling malam. dari kampus. yang kan ke Lembang jauh kan? Iya, Mungkin Melewati itu, Iya. melewati pohon bambu Iya. ya, pohon beringin Mungkin yang terkenal ya. di jalan ada nemu sesuatu yang aneh atau pengalaman lah ibaratnya. Gitu. pernah waktu itu pulang jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam. Kondisi itu hujan gerimis. Saya lagi bawa motor, ada anak kecil perempuan lewat nyebrang sambil ngejerit. Dalam hati saya itu, saya nabrak orang gitu kan. Saya ke pinggir aja berhenti. Pas dicari, saya turun dari motor, pas dicari ke belakang, itu nggak ada Nggak ada. siapa-siapa. Itu posisi di jalan raya atau Posisi udah di masuk jalan perkampungan? Jalan Raya Lembang. Lembang. Ya mungkin itu yang dinamakan Gaib. iya. Makhluk halus. Sampai merinding Kak. Iya. Merinding nih loh. Nah, jadi kadang ketika membicarakan suatu hal yang memang pernah terjadi dengan sosok gaib, kadang eksistensi gaibnya juga ke kita juga Iya, suka iya. dapat ya seperti inilah. Mungkin teman-teman semua bisa melihat ya, ini merinding tangan saya. Boleh sangat dekatkan? Dekatkan. Nah, dekat, lihat ya, sip. Nah, merinding. Jadi teman-teman semua, itulah perjalanan singkat ya ketika pulang kuliah dari Bandung hingga sampai ke Lembang ya Aiwan ya. Lalu mungkin Aiwan ada yang ditanyakan lagi? Banyak sih ya. Banyak. Ya, cuman- Boleh, silahkan aja, nggak apa-apa. Selamat malam. Apa nanti akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua bisa menyikapinya juga. Ini dari pembicaraannya nanti dikasih waktu untuk bertanya langsung kepada Adeni perihal tentang kehidupannya, bisa mendapatkan gelar sarjana apa? Sarjana apa? Sarjana Ilmu Politik, alhamdulillah. Sarjana Ilmu Politik. Nah, nanti tim Rian Kay bisa belajar tentang sarjana tentang ilmu politik, maksudnya maaf. Bisa belajar tentang ilmu politik kepada Adeni Aiwan ya. Berarti nanti bisa jadi penasihat hukum buat Rian Kay. Kay. Jadi kita Insya Allah. mempunyai penasehat Iya. hukum ya tentang politik ya. Insya Allah. Tapi untuk sekarang ada ini udah punya pasangan atau gimana gitu barangkali. Nah, mungkin kita bisa singgung ya perihal Iya. tentang dulu kan apa Perjalanan cinta. perjalanan gitu, cinta. ya. Soalnya kan membagi waktu itu susah. Kadang orang yang berpacaran Iya. kan biasanya malam minggu ya, Iya, ataupun seminggu berapa kali itu bertemu. Ini kan senggang waktu ini jarang. Iya. Udah kerja, kuliah. Bisa Iya. menjelaskan, mungkin diselintirkan sedikit. Nggak apa-apa kalau nama ibaratnya pacar atau disebut nggak apa-apa gitu. Boleh, nggak apa-apa, mangga. Silahkan. Kalau pacar, alhamdulillah ada gitu ya. Oh, Dengan baiknya itu satu tapi satu. satu. Oh, Ah. satu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Baiknya itu bisa nerima gitu dengan posisi yang saya kerja sambil kuliah kan sibuk gitu kan. Oh iya. Kerja kan dari pagi sampai sore lanjut kuliah sampai malam. Alhamdulillah dia ngerti gitu. Berarti baiklah ibaratnya gitu ya. Alhamdulillah baik. Mungkin siapa namanya? Siapa namanya? Yang ada di Soreang, Eh, Bisa
dadah. Mungkin bisa berterima kasih atau mengucapkan ada salam-salamnya. Nggak, siapa namanya? Silakan. Namanya. Namanya Wida Nur Aisyah. Kebetulan dia juga Oh, sama kerja sambil kuliah. sekarang masih kuliah? Sekarang masih kuliah, mau nyusun skripsi, insya Allah wisuda bulan November katanya. Oh. Berarti bentar lagi nikah atau gimana? Insya Allah. Oh, gitu. Ya, mohon doanya teman-teman Mohon semua. Nah, tim penyelenggara, jalan admin, keluarga besar Yankei, dan semuanya di sana yang lagi menonton, mohon doanya agar kesuksesan dari Adeni bisa tercapai secepat-cepatnya. Amin. Sekarang juga udah sukses ya. Iya. Mungkin ingin lebih sukses lagi. Saya juga begitu cerita sedikit ya kan. Ya. Begitu beres sidang awal, saya nemuin orang tua saya di rumah dengan menyebut alhamdulillah mah, Pak, sidang awal berhasil tanpa ada kendala gitu, sampai neteskan air mata gitu dengan bangganya gitu bisa sampai di titik itu. Dan kemarin wisuda juga didampingi kedua orang tua, alhamdulillah bangga banget gitu, pengen gitu, karena jujur ya orang tua saya itu cuma lulusan SD dua-duanya gitu. Iya. Itu banggalah bisa. Jadi di keluarga ada yang bisa sarjana. Iya. Gitu ya. Saya gelar itu dikasih untuk mereka gitu. Iya. Dengan posisi orang tua yang seadanya, itu nggak pinter, jauh dari kata pinter gitu kan, cuman karena niat harus bisa sarjana gitu, alhamdulillah bisa. Ya mungkin ada yang ditanya lagi ya. Sangat luar biasa ya. Atau Wajar sekarang sekali. sesi tanya jawab dari Oke, boleh, netizen silakan, mungkin. silakan. Sapa-sapa dulu. Oh iya, Oh, sapa-sapa, sapa-sapa. silakan sama Irwan aja sapa-sapanya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Jainab. Kang Diman juga hadir. Iya, selamat malam. Selamat malam Mang Diman ya. Ada Adiman, Dimas ada Kak Wida Zainab. Nur Aisyah, halo, selamat malam juga. Iya, halo. Oh, Selamat itu malam. siapa? Kak Epi, Kak Evi Calon juga istri. ada, Kak Dian, Kak Dian juga ada. Oh, terima kasih. Teteh Yuyun, Teteh Yuyun, terima kasih juga. ini sudah hadir. admin Kak Suryani. Kak Suryani, terima kasih. Kak Suryani itu pintar juga. Iya, dari Singapura ya. Ya, pendidikannya juga sangat luar biasa sekali. Sama Kak Zainab juga itu pendidikan di nomor satu kan. Beliau juga sama di Singapura. Iya. Gitu. Siapa lagi? Ayo, Irwan. Udah. Oh sudah, ya nggak apa-apa. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sana yang sekarang lagi menonton? Silahkan, ada yang mau bertanya? Kita akan memberikan waktu beberapa menit ya untuk tanya jawab kepada yang ada di sana. Sambil menunggu nanti diperhatikan sama Kang Irwan, kita akan lanjutkan saja ini. Ya, ketika waktu wisuda tuh ya, apakah sang pacar, sang kekasih, calon istri itu mendampingi juga selain kedua orang tua, selain keluarga? Alhamdulillah dia mendampingi dari pagi Wow, sampai selesai. keren itu. Nah, jadi teman-teman semua sobat Liankei, itulah perjuangan antara kekasih, antara kasih sayang seseorang yang bukan muhrimnya dan insya Allah nanti akan menjadi muhrimnya, serta dari dukungan dari support kedua orang tua ataupun keluarga yang bisa terus meraih yang memang apa yang diinginkan oleh anaknya bisa mencapai dulu seperti ini ya Iwan ya. Mungkin nanti juga Iwan mempunyai anak, sudah punya ya anak. Iya. Ya ingin juga ya nanti berpendidikan lebih lebih di nomor satu Iya, juga iya, ya. iya. Karena berpendidikan itu sangat sangat penting sekali ya bagi kita semua. Nggak, Mungkin saya dari mau ini kan ada lagi? mau iya sedikit minta maaf gitu, kemarin nggak ikut syuting misteri karena Iya. kesibukan Jadi dengan kesibukan nyusun skripsi itu. Skripsi ya, mungkin. Iya. Ya nggak apa-apa ya, karena kita juga ya Iwan sangat
menyikapinya dengan kedewasaan, karena menyikapinya juga dengan kebijaksanaan, karena itu pendidikan nomor satu. Dan nanti juga ada waktunya di mana harus ikut syuting, harus ikut live streaming menguak kisah misteri, dan di mana waktunya untuk pendidikan itu di nomor satu kan. Iya. Karena saya lebih setuju juga, karena pendidikan itu nomor satu yang harus kita turuti ya. Apa yang ada ini bisa didapatkan gelar sarjananya ini. Kebukanya Ada lagi Aiwan sebelum kita tutup, atau dari Adeni yang ingin diceritakan? Ada lagi? Saya cuma pengen motivasi gitu untuk orang lain semuanya gitu kan. Kalau ada kemauan ya fokusin gitu. Masalah materi itu bukan apa ya. Bukan pikiran yang harus dibebankan ya. Iya. Yang penting ada kemauan. Saya juga kalau misalkan ngitung dari materi, saya dari mana gitu kan untuk bisa S1 gitu. Betul. Tapi ya Ya, dengan harus ada tekad yang kuat. harus ada tekad yang kuat. Sangat bagus sekali ya kalau gitu. Ada yang ditanyain dari Ada yang ditanyain? netizen? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Kalau gitu terima kasih sekali lagi. It's okay. So kita akan bertemu lagi di malam nanti. Kita bisa berbincang-bincang seperti ini. Kita akan undang untuk membuat motivasi-motivasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di sana. Jadi kesimpulannya di malam kali ini bisa disimpulkan sama Iwan? Ya, kesimpulannya doa dan usaha itu harus ya di setiap kita ada kemauan dan niat, Pasti ada jalan. pasti ada jalannya. Ya, berikhtiar. Ya. Dan dukungan orang-orang terdekat. Ya, Itu lebih itu penting, lebih ya. penting karena takutnya nanti down, Iya. takutnya down. Tapi ketika ada suatu permasalahan, tapi ada orang terdekat yang support, insya Allah itu akan suatu yang memompa suatu agar motivasi lebih membangun lagi, Iya. agar lebih semangat lagi. Iya. Karena dengan bersemangat, insya Allah hal apapun itu akan bisa terlewati. Mungkin sudah. Sudah? Iya. Ya, it's okay. Kita nanti akan kembali lagi ya dengan saya di sini Rian Kay dan Iwan kayak siapa? Denny Dani Kay. kayak Ya, terima kasih sekali lagi, dan tentunya kepada Kak Zainab juga terima kasih, kepada Kak Suryani terima kasih, kepada Kak Yuyun. Ada siapa lagi tadi? Kang Diman. Adiman juga terima kasih, dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah mengikuti terus di channel Rian Kay. Insya Allah kita harus bisa memberikan manfaat, hal-hal positif kepada semua rekan-rekan semua yang ada di sana. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.